Teman-teman semua, saat ini kita sedang menyaksikan perubahan yang begitu cepat terjadi di sekitar kita. Dan perubahan bukan hanya kali ini terjadi. Sejak dahulu dunia sudah menyaksikan berbagai macam perubahan yang terjadi. Dan setiap perubahan itu akan menghadirkan para pemenang dan juga para korban dari perubahan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara perubahan, itu bukan bicara apakah dia akan terjadi atau tidak. Dia sudah pasti akan terjadi. Bahkan satu-satunya hal yang tetap di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Masalah dari perubahan terjadi ketika perubahan itu datang, tapi kita, tim kita, organisasi kita tidak menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut. Sudah terlalu banyak contoh berhasil dan contoh gagal yang menjadi korban dari perubahan yang datang. Kita bisa sebut contohnya saat era pager berganti menjadi era handphone. Era handphone kemudian berganti lagi menjadi era smartphone. Dan banyak industri yang kemudian menjadi ekosistem dari setiap industri tersebut, itu akhirnya juga kemudian digantikan oleh jawara-jawara baru berikutnya. Jadi teman-teman semua, perubahan yang datang selalu membawa kita pada dua kondisi. Apakah kita bisa menjadi pemenang dari perubahan, atau kemudian kita menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Bagaimana kalau bertahan? Teman-teman, yang namanya posisi bertahan saat menghadapi rentetan serangan perubahan yang datang, itu tidaklah mudah. Pada akhirnya dia hanya menunda waktu kejatuhan. Para pakar kemudian mengelompokkan perubahan-perubahan yang terjadi di eksternal ke dalam 5 kategori. Dan bisa disingkat dengan STEEP. STEEP. Perubahan yang pertama terjadi pada aspek sosial, di mana kemudian masyarakat yang menjadi ekosistem dari sebuah organisasi itu berubah. Yang kedua, perubahan juga terjadi dari aspek teknologi. Dan kita tahu saat ini kita sedang menyaksikan perubahan teknologi yang begitu cepat di berbagai sektor industri. Perubahan yang ketiga terjadi pada sektor ekonomi, di mana kemudian para raja di sektor ekonomi itu akan menentukan kebijakan-kebijakan baru yang kemudian memberi dampak pada organisasi yang ada di dalam ekosistem tersebut. Yang keempat adalah perubahan dari perubahan environment, lingkungan. Dan kita saat ini juga menyaksikan dunia saat ini sedang menghadapi perubahan lingkungan yang begitu dahsyat. Musim panas yang berkepanjangan, dan seterusnya. Dan yang terakhir, perubahan juga bisa terjadi karena faktor politik. Suka tidak suka, banyak kebijakan bagi organisasi ditentukan oleh para pemegang politik yang menjadi pemimpin di sebuah region atau negara. Nah, perubahan yang datang dari luar ini kemudian memaksa organisasi untuk bisa beradaptasi, supaya kemudian kita bisa tetap kontekstual saat perubahan itu datang. Biasanya organisasi melakukan penyesuaian terhadap 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor people atau SDM. Apakah SDM-SDM yang ada di dalam organisasi tersebut sudah memiliki kompetensi baru yang diminta untuk hadir dalam perubahan yang baru. Faktor yang kedua adalah aspek proses, di mana kemudian saat ini inovasi-inovasi yang terjadi, baik inovasi bisnis model, inovasi teknologi, seluruhnya dilakukan untuk mempermudah proses bisnis yang terjadi di organisasi. Dan perubahan yang ketiga adalah pada aspek produk. Mungkin saja produk yang lama sudah tidak lagi kontekstual. Mungkin saja produk yang lama sudah tidak bisa lagi menjawab kebutuhan customer yang juga turut berubah. Oleh karena itu, setiap organisasi kemudian harus melakukan reinovasi apa produk baru yang bisa menjawab kebutuhan konsumen yang ada di era baru yang hadir karena perubahan yang terjadi di sekitar kita. Teman-teman, selamat berinovasi.